4 bulan jadi waiters di satu gunung yang sangat terkenal, kota yang kecil di Swiss namanya Zermatt. Jadi hawanya dingin, -7 tiap hari. Aduh, kerja terus. Jadi saya banyak belajar di sana, makanya saya suka servis. Saya Benar, Pak. yang sukses. Itu. Nanti saya kan masuk ke pertanyaan seperti itu, Pak. Tapi sebelum itu gimana Pak terkait pandemi? Apakah mengaruh di profit atau pastinya defense apa yang jenengan pakai untuk bertahan di pandemi? Karena mengingat gini Pak, di luar sana itu saya itu sebenarnya sembari meriset dari 20 bidang bisnis itu 4 diantaranya dia itu memutuskan untuk tutup. Dan mati kurang tahu sih ya saya untuk tutup itu alasannya apa. Yang jelas dia faktor utamanya adalah pandemi. Nah, kalau jenengan seperti apa ini mempertahankan di musim pandemi ini? Kebetulan itu bisnis saya itu adalah bisnis yang terdampak. Kalau di pandemi itu ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang hijau ini tentu saja kesehatan, retail, bahkan kalau kredit motor itu kalau perawat kerja di rumah sakit di ACC gitu. Tetapi yang kerjanya di restoran, perhotelan, pariwisata, waduh itu DP-nya harus minta tinggi sekali. Nah saya kebetulan tuh bisnis saya di zona merah. Ya restoran itu zona merah karena penurunan cukup drastis. And then hiburan, saya punya bisnis game center, arena rekreasi keluarga. Bahkan hari Kamis lalu aja baru boleh buka di Kediri itu. Bayangkan 8 bulan tutup itu. Ayo, betul-betul tutup dan tidak ada income dan masih bayar sewa di mall. Itu cukup berat ya. Yang lainnya saya punya motor oke lah. Bengkel ini salah satu yang tidak terdampak. Bengkel saya itu hampir jalan pandemi sampai sekarang itu penurunan per 1 bulan itu total semua bengkel saya itu tetap turun, tapi 10 juta itu selama, jadi 1 bulan turun 1 juta. Ya nggak terlalu naruh lah. Itu yang paling bagus, yang lainnya aduh berat sekali. Menurut hemat saya ya, kalau di pandemi ini bisa survive itu luar biasa. Ini sulit sekali peraturan pemerintah. Saya bulan 8 sudah rebound, sudah 100% lebih. Bulan 9 karena tiba-tiba zona merah lagi, Jakarta PSBB, bulan 9 ya, bulan 9 Jakarta PSBB, tiba-tiba Madiun restoran suruh tutup jam 9 lagi. Ayo terjun bebas lagi. Bulan 10 boleh buka lagi. Akhirnya oke, rebound lagi. Jadi banyak sekali hal yang di luar kekuatan kita, peraturan pemerintah, berita PSBB dari Jakarta sangat berdampak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saran saya, banyak orang yang bilang harus pivot. Pivot itu merubah sedikit, harus melakukan inovasi. Iya, semua begitu itu harus kayak banyak restoran yang tiba-tiba membuat Terobosan atau apa? Terobosan jadi Home service gitu? Berubah jadi ghost kitchen, berubah jadi frozen food. I just want to say frozen food is difficult. It's not that easy. Saya adalah orang yang tidak gampang merubah. Misalkan nih Lombok Ijo, saya bikin ayamnya frozen, terus saya jual. Tidak segampang itu. Orang datang ke saya dia cari suasana. Orang datang ke saya bukan hanya ingin makan. Kalau ingin makan dia tidak makan di iClub atau di Lombok Ijo. Tidak sesimpel itu. Jadi sangat tidak ada yang berhasil. Pasti saya tidak mengatakan itu tidak. Tapi tidak bisa kita itu sekonyong-konyong, seraya langsung menyamakan gitu. Karena apa yang saya jual itu atmosfer,
Apa yang saya jual itu kongkonya. Apa yang saya jual itu suasananya. Jadi kenapa saya akui, kenapa delivery saya, kenapa Gojek saya untuk iClub tidak begitu tinggi. Karena kalau mereka Gojek ya beli nasi padang aja. Kenapa beli saya? Wong tempat saya nggak begitu murah. Ini saya ngomong apa adanya. Dia beli di saya karena suasana, dia beli di saya karena ngobrolnya, karena meetingnya, karena selebrasinya. Itu yang kami jual. Jadi ketika saya harus memindah itu menjadi frozen. Oh, tidak begitu. Saran saya, kebetulan ini sekarang tadi Masnya bilang mantan sudah mulai rame. Oh iya. Ya syukur, pekerja foto, pekerja rias, pekerja sound system, seni, sudah mulai dapat. Itu berarti perputarannya sudah bagus. Kemarin hari ini tadi pagi saya cukup senang, cukup bahagia karena rekor omset saya sudah tembus selama pandemi ini. Kemarin liburan Kamis Jumat 1 minggu saya dapat sales yang cukup bagus gitu. Saya kalau restoran kemarin 2 hari hujan. Aduh, ini baru jalan-jalan Sabtu mestinya rame, liburan Minggu hujan 2 hari. Kalau restoran, kebetulan restoran saya semuanya outdoor, jadi ketika hujan cukup berat. Tapi di game center saya ya oke lah, salesnya cukup bagus. Ya belum mencapai omset yang normal, belum. Tapi sudah mencapai omset yang baru. Dan saya bersyukur, terima kasih kepada seluruh karyawan saya yang kalau melihat YouTube ini, saya itu orangnya itu terbuka sama karyawan saya. Jadi saya selalu menganggap karyawan saya itu partner saya. Beberapa karyawan saya gajinya masih 50%, ada yang 85%, ada yang 60%. Ada yang 75%. I mean, frankly speaking, saya tidak malu. Saya belum memberikan gaji 100% kepada seluruh karyawan saya. Karena memang sales saya belum kembali 100%. Cuman dengan legowo, dengan besar hati, mereka tahu kondisi. Karena saya juga tidak berbohong. Karena ya kondisi saya begini ya, tapi bukan berarti 60% itu dia kerjanya 100% saya kasih 60%. Masuknya juga 60%, 50%. Jadi di rumah bisa berkarya sendiri, buat roti, buat apa, sehingga bisa dapat tambahannya. Untungnya itu karyawan-karyawan saya itu mau mengerti. Dan itu terima kasih. Itu satu kekuatan. Kalau di tempat lain, mungkin pada di PHK, mungkin pada dirumahkan. Sehingga ketika buka tidak ada karyawan. Ketika tidak ada karyawan, training lagi kan cukup sulit. Nah itu saya terima kasih dan saya merasakan bahwa nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kebersamaan saya dengan karyawan saya ini hasilnya di satu. Chemistry-nya dapat ya Pak ya? Nah, mereka bisa memahami, oh saya juga tidak terlalu berlebih di saat ini, maka saya harus sedikit tiarap sedikit. Tiarap. Gitu kira-kira Rik ya. Terus menurut Pak Sony gini Pak, mungkin kan kita di 2020 ini kan kita menghadapi pandemi nih. Nah kita kan tidak tahu nih apa yang akan ada atau akan hadir di depan di tahun-tahun berikutnya. Menurut Bapak bisnis nih ke depan itu seperti apa sih? Nah terserah, ini maksudnya dari sudut pandangnya Bapak Sony aja, terserah mau itu dibahas mulai dari mungkin ekosistemnya atau role bisnis baru atau apa, monggo. Pandemi ini baik menurut saya. Hikmahnya ya berarti Pak ya? Ada hikmahnya dan bersyukur dan membuat kita itu survive ya? Bumi ini semakin panas. Ketika pandemi kan ozonnya kembali, naik motornya berkurang, kehidupan orang direm sedikit. Pengurangan produksi berlebihan ya Pak? Jadi orang tidak terlalu mengejar materi terlalu tinggi, terlalu apa. Menurut saya ada baiknya. Satu hal, saya lupa namanya pembicara yang punya tour and travel itu, dari siapa itu. Dia bilang bahwa kamu harus online.
Kemarin saya ikut seminar Ciputra Entrepreneur Club itu. Bu Bene bercerita tentang bagaimana omni channel menggabungkan online dengan offline. Kalau orang itu tetap akan beli, nggak habis pandemi orang tidak pergi karaoke, tidak makan ke restoran, tidak belanja, tetaplah tidak berubah lah dalam 1 tahun itu. Tapi banyak yang berubah juga dengan cara disurvei bahwa peningkatan bisnis online meningkat 160%, 170% dan banyak pembeli online yang baru. Saya ini termasuk kolonial. Mungkin saya adalah sangat-sangat minoritas di dalam menggunakan aplikasi gitu. Saya ini nggak punya Gojek. Sama sekali. Saya nggak punya Gojek. Ya malu sih, malu. Saya nggak tahu saya bisa atau nggak. Karena saya ada sopir yang saya suruh. Jadi kalau nggak bisa pun saya suruh anak saya, gitu. Rekan-rekan muda-mudi, rekan-rekan startup kalau berbisnis itu harus jujur. Bisnis itu nggak bisa cari uang dengan gampang. Saya order, saya pengen beli sesuatu namanya bartep. Bartep itu pembungkus untuk stereo. Stangnya PC. Stang. Oh iya. Mereknya Pro.